Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Yuk Kak Novita, kita sapa lagi adik-adiknya biar lebih semangat lagi ya Kak. Iya Kak, yuk kita sapa lagi ya Kak. Iya Kak. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabarnya semuanya? Wah, semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader kita, ada Kak Nospi. Dan ada Kak Novita Parapat, lalu ada pemusik kita, Bang David Sinabariba, dan yang berkhotbah nanti adalah Amang Pendeta Osator Simanjuntak. Yuk kita mau ngajak adik-adiknya bernyanyi biar lebih semangat lagi. Semua adik-adik di rumah semua berdiri ya. Iya, Kita yuk ajak semuanya adik-adiknya berdiri. Biar lebih, karena lagu ini ada yang menari, melompat. Semuanya bersuka cita ya Kak? Iya, bersuka cita. Yuk semuanya berdiri, bangkit berdiri. Aku gembira,
Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mau mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ikuti doa Kak Novi ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul di sekolah minggu ini. Sekarang kami mau ibadah. Pimpin ibadah kami hari ini. Berkati Inang Pendeta, berkati juga pemusik dan semua yang berhubungan dengan kebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu ketiga setelah Epifanias, tanggal 24 Januari 2021 dengan tema Kemurahan Allah yang Menyelamatkan. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi, dengan riang, dan dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, kita mau bernyanyi, semua ikut bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu ayat 205 ayat 1. Kita bernyanyinya 2 kali ya. Gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-6 berbunyi demikian. Jangan engkau membunuh. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, Kak Novi, aku mau tanya sama kakak, Ya. Yesus sayang nggak sama kakak? Sayang banget Kak, Yesus sayang banget sama aku Kak. Iya, sama seperti adik-adik di rumah, walaupun kecil, walaupun masih ada yang praktek kanun mandiri, ada yang masih digendong mamanya, tapi Yesus selalu sayang kepada adik-adik di rumah. Sama seperti lagu ini. Yuk adik-adik kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku dari Kidung Jemaat nomor 184. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyi sekali lagi lebih sungguh-sungguh ya. Adik-adik kita bangkit berdiri. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anakku sekolah minggu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik kita duduk kembali, kita mau bernyanyi dari buku ND 368, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, romulak HP, Tino husna, di togu muse. Soy marilong nasida, songon windang sude. Soy marinang sasakdo, ulos natahe. Kita nyanyi sekali lagi ya. Tuhan Yesus, romulak HP, Tino husna, di togu muse. Marahilong nasida, songon lintang sude. Soy marinang saksakdo, ulos natahe. Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37
Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Ya, adik-adik, Kanopi mau tanya, Tuhan Yesus itu berubah tidak Kanopita? Enggak, Tuhan Yesus gak pernah berubah. Tuhan Yesus selalu sayang sama kita, dia tidak pernah berubah. Iya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sama dengan lagu ini, Tuhan Yesus tidak berubah. Yuk adik-adik kita menyanyikan dari ND Sekolah Minggu nomor 229. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi sambil berdiri ya adik-adik. Kita nyanyikan lebih semangat lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Abang Harlen dalam Warta Sekolah Minggu pada tanggal 24 Januari 2021. Berikut Warta Sepekan. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 18 sampai 24 Januari 2021. Adik-adik, kita mau menyanyikan selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang ulang tahun dalam 1 minggu ini.
Warta berikutnya, adik-adik, sekolah minggu membuka kesempatan untuk adik-adik yang memiliki kerinduan hati untuk memimpin doa pembuka ibadah dalam bentuk rekaman video dan mengirimnya kepada kakak guru sekolah minggu masing-masing. Warta berikutnya, bagi adik-adik yang ingin bergabung dalam kelompok baca Alkitab dapat menghubungi Kak Juni Simbolon melalui nomor telepon 0813 1485 6123 untuk mendaftarkan diri. Warta berikutnya, mulai tanggal 1 Februari 2021, sekolah minggu mengadakan kegiatan menghafal 1 hari 1 ayat. Adik-adik dapat mengirim video hafalan dan mengupload ke sosial media adik-adik, dan jangan lupa tag sosial media Sekolah Minggu HKBP Rawamangun seperti yang tertulis di bawah layar ini. Adik-adik, warta berikutnya adalah hal yang harus dilakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang tertera di bawah layar berikut. Sebelum menutup warta, Bang Arlen mau mengingatkan adik-adik untuk membaca terlebih dahulu bahan ajar untuk minggu tanggal 31 Januari 2021 yang diambil dari Nats Alkitab Matius 13 ayat 32 sampai 33. Jangan lupa dibaca ya adik-adik. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Tetapi kalau tidak ada yang penting, jangan keluar rumah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita bernyanyi sekali lagi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, melipat tangan kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kira-kira gimana kabarnya hari ini? Iya, kita sudah melewati 24 hari awal tahun 2021 dan hari ini Minggu tanggal 24 Januari 2021 kita akan mendengarkan firman Tuhan walaupun di dalam rumah kita masing-masing. Ayo adik-adik, semangat, jangan lemah, jangan bermalas-malasan. Nah, semua sikap dengan tenang, dengan baik, dan ayo buka Alkitabnya. Walaupun di rumah, tidak di gereja, tetapi Alkitabnya harus dibuka. Tapi jangan Alkitab elektronik loh. Jangan Alkitab elektronik, Alkitab seperti yang Pak Pendeta punya. Ayo
Pak Pendeta kasih waktu kira-kira berapa ya? Oh, kira-kira 10 kali hitungan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah? Oke. Adik-adik sekalian yang berada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Ayub pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Ayub pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat kelima. Kira-kira Ayub ini perjanjian mana ya adik-adik? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Coba Pak Pendeta dengar. Oh benar, perjanjian lama. Oke, sip. Berarti adik-adik walaupun selama di rumah rajin buka Alkitab. Ya, Pak Pendeta bacakan untuk kita semuanya. Coba yang belum bisa baca, yang masih pra-TK atau TK mandiri, yang belum bisa buka Alkitab, belum baca, Pak Pendeta baca, dengar. Yang sudah punya Alkitab bisa baca sendiri sambil mendengarkan Pak Pendeta membacanya. Setuju ya? Oke, demikian firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, yang sudah standby di laptopnya atau di handphonenya untuk mendengarkan firman Tuhan, ayo jangan lagi ada yang ngantuk ya. Jangan-jangan masih ada yang belum mandi nih, langsung pegang handphone atau laptop. Waduh kasihan, masa gereja memuji Tuhan walau di rumah, masa ngantuk, tidak mandi, ya terus apa, malas-malasan, tidak pakai baju gereja. Nah lain kali, ayo ya mama papa yang ada di rumah yang mendampingi anak-anaknya, ingat tidak boleh anak-anak sekolah minggu gereja walau di rumah tidak mandi, tidak pakaiannya yang bagus, tidak bermalas-malasan. Dan satu lagi adik-adik, harus sudah sarapan pagi. Mau makan roti, mau makan nasi, mau sudah minum susu. Supaya kenapa? Supaya kita bersemangat, supaya kita sehat, supaya kita kuat, dan supaya kita bersuka cita adik-adik dalam memuji Tuhan. Nah, hari ini bagaimanakah Yakub ya, kisah Yakub? Udah pernah mendengarkan kisah Yakub enggak adik-adik? Oh, mungkin kelas besar sudah pernah mendengarkan kisah Yakub, tapi kalau kelas sedang, kecil atau apalagi kelas pra-TK, TK mandiri mungkin belum pernah mendengarkan kisah Yakub. Katanya ada seorang yang kaya. Adik-adik gimana yang kaya? Kira-kira yang kaya itu pengertiannya apa sih adik-adik? Oh ada banyak duit, apalagi? Oh banyak tanahnya, apalagi? Oh banyak rumahnya, terus? Oh banyak kontrakannya. Oh iya, berarti opung banyak kontrakan ya. Opung mama papa banyak kontrakan ya. Apalagi? Oh banyak kos-kosannya. Benar banyak kos-kosannya. Apalagi adik-adik? Pak Pendeta mendengar? Oh ada mobilnya banyak. Oh berarti garasinya nggak muat ya. Garasinya nggak muat. Terus apalagi adik-adik? Oh banyak sepedanya. Ya sepeda juga harta loh ya. Terus? Masih banyak lagi mobilnya, mikroletnya. Kira-kira di rumah adik-adik ada banyak sapinya enggak? Oh enggak ada karena di Jakarta yang enggak pelihara sapi ya. Pelihara babi enggak? Oh enggak ada Pak Pendeta. Pelihara kerbau? Oh enggak ada.
Terus pelihara kuda? Oh enggak ada apa-apa. Kalaupun tidak pelihara binatang-binatang itu di rumahnya, tapi yang tadi adik-adik katakan itu sudah menjadi harta yang paling luar biasa. Harta yang paling bagus pada zaman sekarang ataupun pada zaman Ayub. Nah ternyata Ayub itu memiliki banyak harta. Selain dia memiliki banyak anak, 7 anak laki-laki, adik-adik, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, jumlahnya berapa? Oh 10, zaman dulu masih banyak anak. Katanya gini, banyak anak, banyak rezeki. Dan selain banyak anak, Ayub juga memiliki apa? Abang baca ayat 3. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak. Budak-budak itu hamba-hambanya, pembantunya. Dan dia orang yang paling kaya di negeri itu. Kira-kira yang paling kaya di Indonesia siapa ya? Oh, presiden kita dulu Soeharto ya. Wah, masih banyak lagi lah. Nanti tugasnya dulu. Coba dulu dilihat di internet. Kira-kira 100 orang terkaya di Indonesia. Coba nanti dilihat di internetnya adik-adik ya. Mungkin adik-adik akan lihat, oh siapa-siapa saja. Kira-kira Bapak Mama ikut nggak? Masuk nggak? Termasuk 100 orang terkaya nggak di Indonesia? Kalau termasuk terkaya di Indonesia, apalagi termasuk Jemaat Rawamangun, top, mantap. Nanti Pak Pendeta diundang ke rumahnya ya. Oke. Lalu dia katanya anak-anaknya itu saking bapaknya kaya, orang tuanya kaya, sering mengadakan pesta. Kalau orang Batak sering berpesta kan adik-adik kan? Oke, sering makan di gedung pesta enggak? Sering. Sering membungkus makanan dari gedung ke rumah enggak? Oh enggak usah ya, itu pekerjaan orang dewasa lah, pekerjaan anak-anak tinggal makan. Nah, mereka itu mengadakan pesta, anak laki-lakinya bersama dengan anak perempuannya mengadakan pesta dan mereka terus berpesta sehingga mereka kadang-kadang apa? Kadang-kadang lupa diri. Karena apa? Kalau adik-adik kumpul sama teman-temannya, kadang-kadang adik-adik ini bisa apa? Bisa berkata-kata yang tidak baik. Coba kalau adik-adik main game yang sekarang itu Mobile Legends ya, apa sekarang itu? Kadang-kadang Pak Pendeta punya anak ke sekolah minggu ya. Kadang-kadang kalau saya lihat anak saya sekolah minggu yang namanya Owen misalnya, atau misalnya yang kakaknya Bonita, kadang-kadang mereka keceplosan ngomong bersama dengan temannya. Nah, kadang-kadang Pak Pendeta bilang, jangan ngomong begitu. Nah, adik-adik kalau kadang-kadang pakai ini game dan sebagainya, bisa keceplosan dengan kata-kata yang tidak bagus. Tetapi adik-adik, di sini ketika anak-anak Ayub berkata-kata yang tidak baik dan orang tuanya tahu bahwa anak-anaknya itu sering berkata-kata yang tidak baik, makanya Ayub memanggil satu persatu anak-anaknya. Memanggil satu persatu anak-anaknya dan mengkuduskannya dan mendoakannya. Itu coba, alangkah mulianya Ayub, dia mampu mengkuduskan anak-anaknya yang telah berbuat dosa dengan berpesta, dengan berkumpul dengan teman-temannya dan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Tetapi sebagai orang tua, Ayub menguduskan dan mendoakan anak-anaknya supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini yang dilakukan oleh Ayub. Makanya ketika pesta selesai, mereka berkumpul-kumpul selesai, Ayub memanggil satu persatu anak-anaknya, lalu menumpangkan tangannya kepada anak-anaknya dan berdoa untuk keampunan dosanya. Wah, luar biasa. Kira-kira adik-adik, orang tua siapa yang selalu berdoa untuk anak-anaknya? Adik-adik pernah nggak lihat orang tuanya berdoa? Wah, pernah. Bagus. Kira-kira waktu orang tuanya berdoa, dia mendoakan kamu nggak adik-adik? Oh, mendoakan kamu. Wah, luar biasa. Berarti tidak hanya orang tua mendoakan anaknya.
Anak-anak juga bisa mendoakan orang tuanya supaya sehat, supaya kuat mencari pekerjaan, supaya bisa membiayai anak-anaknya. Kalau orang tua sudah mendoakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang tidak nakal, anak-anak yang tidak berkata yang kotor, anak-anak yang tidak berkata yang tidak baik. Nah, kamu juga harus mampu mendoakan orang tuamu. Kalau kamu sudah mendoakan orang tuamu, berarti kamu juga harus semakin lebih baik. Karena kenapa? Ketika orang tua mendoakan anaknya, berarti orang tua memohon kemurahan, anugerah dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan kasih sayangnya dan menguduskan dan mengampuni dosa anak-anaknya. Luar biasa adik-adik. Nah, untuk itu mulai sekarang anak-anak sekolah minggu tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak baik dalam berteman. Tidak boleh mengatakan hal-hal yang jorok, yang membuat dosa kepada teman-temannya. Kalau kamu pun misalnya bermain-main, punya grup di WA grup, tidak boleh membuat WA kata-kata yang tidak bagus. Atau anak-anak kecil tidak boleh marah-marah sama papa mamanya. Kalau papa mamanya menyuruh mereka lalu tiba-tiba mereka marah, tidak boleh. Karena apa? Semarah-marahnya orang tua, pasti dia lebih mengasihi anak-anaknya di dalam doa. Coba, kalau orang tua itu begitu luar biasa mengasihi anak-anaknya, memberikan mereka makan, menyediakan susunya yang bagi yang kecil, membayar uang sekolahnya bagi yang sudah sekolah, membeli bajunya, membeli peralatannya, membeli semua. Coba bayangkan, kalau papa mamanya sakit, dari mana uangnya? Kalau papa mamanya tidak punya duit, dari mana mereka untuk memperlengkapi adik-adik di sekolah, atau memberikan jajan, atau pergi ke mall jalan-jalan, atau makan-makan. Nah, makanya selalulah doakan orang tuamu supaya sehat. Orang tua juga selalu mendoakan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya didoakan dari kecil sampai besar, maka mereka menjadi anak-anak kesukaan Allah. Anak-anak yang selalu mendapat kemurahan Allah di dalam hidupnya. Adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan mengizinkan orang tua boleh dan selalu mendoakan anak-anaknya. Menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, anak-anak yang tidak melawan orang tua, dan anak-anak yang selalu meminta kemurahan dan kasih sayang dari Tuhan. Biarlah kami mendoakan seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun untuk selalu takut dan taat kepada Tuhan. Mereka menjadi anak-anak pendoa di dalam hidupnya sehari-hari, dan mereka selalu dengar-dengaran dengan perintah orang tua dan selalu mendengarkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah melalui firman-Mu tidak hanya bersyukur karena kesehatan, karena kekayaan, harta yang kami miliki, tetapi kami bersyukur karena nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan setiap hari bagi kami, sehingga kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita memberikan persembahan. Nanti persembahannya boleh ditransfer melalui rekening yang ada di bawah atau melalui barcode yang ada di samping. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, Ku Diberi Belas Kasihan.
Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Saya yang bertugas, Amang Pendeta Osator Simajuntak, mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.